Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua masalah dengan satu tema, yang dimana masalah yang pertama yaitu gradien pada garis singgung, dan yang kedua kecepatan sesaat. Baiklah, langsung saja. Dari kedua masalah ini kita dapat menggunakan satu geometri atau satu mekanisme. Oleh karena itu, dinamakan dengan dua masalah, namun masih dalam satu tema. Adapun gagasan tentang garis singgung ini mengenai tentang garis yang menyentuh sebuah kurva pada suatu titik. Misalkan ada sebuah kurva dengan persamaan y sama dengan fx, di mana tali busur yang melalui titik P dan Q itu akan memiliki kemiringan sebesar m, yang mana m sama dengan fc plus h minus fc per h. Jadi kita dapat mendefinisikan garis singgung itu sebagai garis yang melalui titik P. Jadi misalkan garis singgung kurva y sama dengan fx pada titik P, C, fc adalah garis yang melalui P dengan kemiringan m tan sama dengan limit h menuju 0, m sama dengan limit h menuju 0, fc plus h minus fc per h. Dan ini menunjukkan bahwa limit ini akan ada atau bukan, tak hingga atau minus tak hingga. Lalu bagaimana cara menentukan garis singgung itu? Kita dapat menggunakan persamaan garis singgung yang ada pada definisi garis singgung sebelumnya, yang mana kemiringan itu akan sama dengan limit h menuju 0. Baiklah, adapun contoh soalnya yaitu carilah kemiringan garis singgung kurva y sama dengan fx sama dengan x kuadrat plus 1 di titik 1,2. Jadi penyelesaiannya yaitu m tan sama dengan fc plus h minus fc per h sama dengan limit h menuju 0 f 1 plus h minus f 1 per h sama dengan limit h menuju 0. Karena fungsinya adalah fx sama dengan x kuadrat plus 1, maka 1 plus h kuadrat plus 1 minus 1 kuadrat plus 1 per h. Lalu kita selesaikan yang ini. Limit h menuju 0, 1 plus 2h plus h kuadrat plus 1 minus 2 per h. Lalu 1, 2, dan 1 ini bisa dicoret karena sudah diselesaikan. Selanjutnya limit h menuju 0 tinggal 2h plus h kuadrat plus h sama dengan limit h menuju 0 2 plus h. Hanya di sini sudah 0, jadi tinggal 2. Jadi 2 plus h sama dengan 2. Berarti 2 adalah kemiringan dari kurva y sama dengan x kuadrat plus 1. Selanjutnya yaitu kita masuk ke persamaan kedua, yaitu kecepatan sesaat. Nah, jadi definisi garis singgung tadi juga bisa digunakan untuk mencari kecepatan rata-rata dan juga kecepatan sesaat. Misalkan dari sebuah benda bergerak sepanjang garis koordinat, sehingga posisi setiap saat diberikan oleh S sama dengan ft. Pada saat T sama dengan C, benda berada di fc, dan saat T sama dengan C plus H, benda berada di fc plus H. Jadi kecepatan rata-rata pada selang ini adalah terletak di persamaan di bawah ini. Jadi persamaan di bawah ini sama dengan persamaan dengan garis singgung. Untuk definisi kecepatan sesaat, kita dapat mendefinisikannya yaitu jika sebuah benda bergerak pada sebuah garis koordinat dengan fungsi kedudukan fc, maka kecepatan sesaatnya pada waktu c adalah
Pi sama dengan limit H menuju 0, kecepatan rata-rata sama dengan limit H menuju 0 Fc plus H minus Fc per H. Jadi kecepatan rata-rata itu kita tahu bahwa sama dengan kemiringan, di mana nanti akan menghasilkan bahwa limit ini ada dan bukan nilainya itu tak hingga atau minus tak hingga. Selanjutnya contoh soal. Nah, misalkan ada benda dengan persamaannya itu 16T kuadrat, di mana dalam meter, dan T-nya itu adalah sekon. Dan pertanyaannya yaitu A. Seberapa jauh benda tersebut akan jatuh antara T sama dengan 0 dan T sama dengan 1? B. Berapa kecepatan rata-rata pada selang 2-3 detik? C. Berapa kecepatan sesaat T sama dengan 3 detik? Penyelesaiannya yaitu A. Sumbu Y sama dengan 16 saat T-nya 1 kuadrat dikurang 16 pada saat T 0 kuadrat sama dengan 16 meter. Dan bagaimana kecepatan rata-ratanya? Kecepatan rata-ratanya itu kita dapat hitung dari beberapa besar perpindahannya pada saat waktu itu. Kecepatan rata-rata sama dengan 16 dikali 3 kuadrat dikurang 16 2 kuadrat per 3 dikurang 2. Itu pada selang waktunya. Lalu dapat hasilnya 144 dikurang 64 per 1 sama dengan 80 meter per sekon. Nah, sekarang yang C, kecepatan sesaatnya yaitu Pt sama dengan 3 sekon itu kita peroleh dari turunan Y sama dengan 16T kuadrat. Jadi Pi sama dengan dy per dt sama dengan dy per dt dari 16T kuadrat sama dengan 32T. Jadi Pi sama dengan 32 kali 3 sama dengan 96 meter per sekon. Selanjutnya kita masuk ke materi yaitu turunan. Adapun definisi turunan itu sendiri yaitu turunan sebuah fungsi f adalah fungsi lain dari f aksen yang dimana nilainya pada sebarang bilangan c adalah f aksen c sama dengan limit h menuju 0 fc plus h minus fc per h. Asalkan limit ini ada dan bukan nilainya itu tak hingga atau minus tak hingga. Jika limit ini memang ada, maka dikatakan bahwa f terdiferensiasikan oleh c atau di c. Pencarian turunan ini disebut dengan diferensiasi. Lalu kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu andaikan fx sama dengan 16x dikurang 4, maka carilah f aksen 2-nya. Penyelesaiannya yaitu f aksen 2 sama dengan limit h menuju 0 f2 plus h dikurang f2 per h sama dengan limit h menuju 0. Karena fx-nya sama dengan 16x kurang 4, maka f-nya diganti jadi 16, dan 2 plus h-nya tetap, lalu ditambah dengan minus 4, dikurang 16 kali 2 dikurang 4 per h. Lalu limit h menuju 0, karena 24 itu jika dikurangkan 0 maka bisa dicoret dan tinggal tersisa 16h per h. Lalu limit h menuju 0 dan hanya juga bisa dicoret, jadi tinggal 16. Jadi hasil dari f aksen 2 sama dengan 16. Contoh soal yang kedua, yaitu diberikan fx sama dengan x kuadrat dikurang x. Maka turunan pertama fungsi itu pada x sama dengan 6 adalah penyelesaiannya yaitu
F aksen C sama dengan limit H menuju 0. Fc plus H dikurang Fc per H. F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Karena Fx-nya yaitu X kuadrat dikurang X. Jadi X plus H kuadrat dikurang X plus H dikurang X kuadrat dikurang X per H sama dengan limit H menuju 0. Lalu kita selesaikan yang ini. X kuadrat dan didapatkan hasilnya yaitu X kuadrat plus 2XH ditambah H kuadrat dikurang X dikurang H dikurang X kuadrat ditambah X per H. Dan F aksen X sama dengan limit H menuju 0. Lalu kita lihat di sini yang mana yang bisa untuk dicoret, yaitu X kuadrat sama X kuadrat dan X dan X lalu X dan tersisa H kuadrat ditambah 2XH ditambah H per H. Limit H menuju 0 yaitu karena di situ kebanyakan H, jadi kita bisa mencoret H hanya dan tersisa H ditambah 2X dikurang 1. Lalu F aksen X sama dengan 2X dikurang 1. Dan F aksen X-nya itu kita ganti jadi 6, karena pertanyaannya turunan pertama fungsi itu pada X sama dengan 6. Jadi kita masukkan F aksen 6 sama dengan 2 dikali 6 dikurang 1. Jadi hasilnya 11. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu aturan pencarian turunan. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari definisi turunan dengan menggunakan limit, yang mana kalau menggunakan limit itu akan membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan persoalan turunan. Nah, di sini ada beberapa aturan dalam pencarian turunan. Yang pertama yaitu jika fx sama dengan k atau konstanta, maka f aksen x sama dengan 0. Jadi, turunan dari suatu konstanta, berapapun itu, mau 1, 2, 3, 1000, bahkan 10 miliar pun, turunannya itu tetap 0. Nah, turunan itu selain ditulis sebagai f aksen dx, juga bisa ditulis sebagai dx. Misalnya, kita akan menurunkan konstanta, maka bisa kita tulis sebagai dx u sama dengan 0. Berarti ini turunan dari konstanta. Dan yang kedua, jika fx sama dengan x, maka f aksen x sama dengan 1. Jadi kalau kita menuliskan seperti dx kali x sama dengan 1, jadi apapun variabelnya, kalau cuma satu variabelnya seperti itu, maka turunannya itu adalah 1. Yang ketiga yaitu aturan pangkat. Jika fx sama dengan x pangkat n, maka f aksen x sama dengan n kali x pangkat n dikurang 1. Jadi, turunan dari aturan yang berpangkat itu, pangkatnya turun, yaitu n. Kemudian, pangkatnya dikurangi dengan 1. Yaitu aturan kelipatan konstanta. Saat satu konstanta dikali dengan sebuah fungsi, maka itu sama dengan konstantanya dikeluarkan lalu dikali dengan f turunan. Dan yang kelima yaitu aturan jumlah. F ditambah G aksen X sama dengan F aksen X ditambah G aksen X. Contoh soalnya yaitu F ditambah G X sama dengan 6X kuadrat ditambah 3X. Lalu F tambah G X sama dengan 2-nya pangkatnya diturunkan
jadi 2 dikali 6x ditambah, karena 3x itu pangkatnya 1, jadi 1 dikali 3x. Jadi dapat hasilnya 12x ditambah 3. Dan begitu juga dengan pengurangan. Yang selanjutnya yaitu aturan hasil kali. F dikali G aksen X yaitu sama dengan F aksen X Gx ditambah Fx G aksen X. Dan yang terakhir aturan hasil bagi. F bagi G aksen X sama dengan F aksen X Gx dikurang Fx G aksen X dibagi G kuadrat X. Lalu asalkan Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Contoh soalnya yaitu yang pertama, tentukan turunan dari Fx sama dengan 2 per 5x kuadrat dikurang 1. Sebelumnya kita tentukan dulu yang mana Fx-nya dan yang mana Gx-nya. Dan 2 itu adalah Fx-nya. Dan 5x kuadrat dikurang 1 itu adalah Gx-nya. Jadi penyelesaiannya F per G aksen X sama dengan F aksen itu turunan dari 2 yaitu 0. Dan Gx-nya 5x kuadrat dikurang 1 lalu dikurang Fx 2 dan turunan dari 5x kuadrat dikurang 1. Jadi 2 dikali 5x per Gx 5x kuadrat dikurang 1 kuadrat. Jadi sama dengan 0 dikurang 10 dikali 2 yaitu 20x per 5x kuadrat dikurang 1 pangkat 2. Jadi dapat kita peroleh hasilnya minus 20x per 5x kuadrat dikurang 1. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan turunan dari x buka kurung x kuadrat ditambah 1. Jadi penyelesaiannya itu ada dua cara. Ya, cara pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 1 sama dengan x pangkat 3 ditambah x. Jadi fx sama dengan 3x pangkat 2 ditambah 1. Cara yang kedua yaitu f kali g x sama dengan x sama dengan 1x kuadrat ditambah 1 ditambah x dikali 2x sama dengan x pangkat 2 ditambah 1 ditambah 2x kuadrat. Jadi hasilnya sama dengan 3x kuadrat ditambah 1. Adapun materi yang akan saya jelaskan selanjutnya yaitu turunan sinus dan kosinus. Jadi fungsi dasarnya adalah sin dan cos. Kalau ada f y sama dengan sin x, maka turunan y terhadap sin x adalah cos x. Jadi turunan dari sin x itu adalah cos x. Dan yang kedua, kalau ada y sama dengan cos x, maka turunan dari cos x itu adalah minus sin x. Saya ulangi lagi, kalau turunan dari sin x itu cos x, dan turunan dari cos x itu adalah minus sin x. Terus kalau ingin mengerjakan latihan soal, perlu diingat persamaan trigonometri, yaitu kalau ada tangan x, itu setara dengan sin x per cos x, dan sec x setara dengan 1 per cos x. Kosekon x itu setara dengan 1 per sin x, dan kotangan x ini kebalikan dari tangan x, jadi 1 per tan x sama dengan cos x per sin x. Kemudian juga kalau persamaan trigonometri ada sin x kuadrat ditambah cos x kuadrat, maka hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama, di mana tentukan dx sin 3x kuadrat ditambah 4. Penyelesaiannya yaitu dx sin 3x kuadrat ditambah 4 sama dengan
Karena turunan dari sini tuh yaitu cos, jadi cos 3x kuadrat ditambah 4, dan turunan dari 3x yaitu 6x, maka cos 3x kuadrat ditambah 4 dikali 6x sama dengan 6x-nya itu dipindahkan ke depan, jadi 6x cos dengan 3x kuadrat ditambah 4. Soal yang kedua yaitu tentukan dx tangen kuadrat kali 9x. Penyelesaiannya yaitu dx tangen kuadrat 9x sama dengan karena pada tangan itu ada pangkatnya, jadi 2 tangan ke 9x dikali sek kuadrat 9x dikali 9. Jadi sama dengan 2 dikali 9 sama dengan 18 tangan 9x sek kuadrat 9x. Selanjutnya kita masuk ke aturan rantai. Misalkan Y sama dengan FU dan U sama dengan GX. Jika G terdiferensiasikan di X dan F terdiferensiasikan di U sama dengan GX, maka fungsi komposit F bundaran G yang terdiferensiasikan oleh F bundaran G X sama dengan F GX. Maka hasil turunannya adalah seperti ini. Namun secara sederhana kita bisa buat dalam bentuk yang terakhir ini. Bagian inilah yang disebut aturan rantai. Jika diberikan sebuah fungsi Y sama dengan Fx, lalu kita misalkan ada fungsi U di dalamnya, maka dy dx itu akan sama dengan dy du dikali du dx. Masuklah kita ke contoh soal yang pertama, yaitu carilah turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1 pangkat 60. Penyelesaiannya yaitu misalkan U sama dengan 2x kuadrat dikurang 4x ditambah 1, sehingga Y sama dengan fx sama dengan U pangkat 60. Berdasarkan aturan rantai, dy dx sama dengan dy du dikali du dx. dy dx sama dengan 60U pangkat 59 dikali turunan dari 2x pangkat 2 yaitu 4x, dan turunan dari 4x 4, lalu turunan dari 1 yaitu 0. Lalu dy dx sama dengan 60 dikali 2x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 1 pangkat 59, lalu dikali 4x dikurang 4. Selanjutnya contoh kedua yaitu carilah turunan dari fungsi Y sama dengan 1 per 2x pangkat 5 dikurang 7 pangkat 3. Misalkan U sama dengan 2x pangkat 5 dikurang 7, maka Y sama dengan 1 per U pangkat 3. Y sama dengan U minus 3 karena 1 per U pangkat 3, jadi diubah U minus 3. Berarti dy dx sama dengan 3U minus 3 dikurang 1 dikali 10x pangkat 4. Lalu dy dx sama dengan minus 3 dikali 2x pangkat 5 dikurang 7 dipangkat minus 4 dikali 10x pangkat 4. Notasi Leibniz. Notasi Leibniz ini ada berbagai macam bentuk. Jika kita mencari turunan fungsi Y terhadap X itu, kita namakan dengan dy per dx, dan dapat juga kita uraikan menjadi dy per du dikali du per dx. Nah, sebelumnya di aturan rantai bisa juga digunakan seperti ini. Namun, pada notasi Leibniz ini, kita bisa perluas konsep tersebut menjadi dy per dx itu jadi dy per du dikali du per dv, lalu dikali dv per dx, dan begitu pun seterusnya. Contoh pertama yaitu carilah dy dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x.
Penyelesaiannya 2y per dx sama dengan d per dx dikali x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 7x. Lalu kita kalikan d per dx itu ke dalam kurung. Jadi d dikali x pangkat 3 berarti dx pangkat 3 per dx dikurang d 3x pangkat 2 per dx ditambah d dikali 7x per dx. Lalu kita peroleh hasilnya yaitu 3x kuadrat dikurang 6x ditambah 7. Contoh soal yang kedua yaitu carilah dt per dx jika t sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x kali 2 pangkat 12. Jadi kita cari dulu u-nya yaitu x pangkat 3 dikurang 2x, baru du-nya sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2 kali dx. du per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2. D sama dengan u pangkat 12. dt-nya sama dengan 12 u pangkat 11 du. Jadi dt per dx sama dengan 12 u per pangkat 11. Lalu kita selesaikan dt per dx. dt per dx sama dengan dt per du dikali du per dx. Sama dengan, karena dt du-nya udah dapat, yaitu 12 u pangkat 11 dikali 3x pangkat 2 dikurang 2. Sama dengan 12 x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 11 dikali 3x pangkat 2 dikurang 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, NIM 1714080009. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus tentang turunan tingkat tinggi. Apa yang dimaksud dengan turunan tingkat tinggi? Turunan tingkat tinggi adalah turunan yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Turunan kedua dilambangkan dengan Y aksen-aksen atau F aksen-aksen atau D kuadrat Y per DX kuadrat. Turunan yang ketiga dilambangkan dengan Y triple aksen atau F triple aksen atau D pangkat 3 Y per DX pangkat 3. Kita masuk ke contoh soalnya. Y sama dengan X pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 2. Kita cari dulu turunan yang pertamanya, turunan dari 3x yaitu 3x kuadrat, turunan dari 3x pangkat 2 yaitu 6x, dan turunan dari 2 yaitu 0. Kita masuk ke turunan yang kedua, turunan dari 3x kuadrat jadi 6x, turunan 6x jadi 6. Lanjut kita masuk ke turunan yang ketiga, turunan dari 6x yaitu 6 dan turunan dari 6 yaitu 0. Turunan yang keempat yaitu turunan dari 6 sama dengan 0. Contoh turunan tingkat tinggi fungsi trigonometri. Di sini diketahui Y sama dengan sin X dikali cos X. Kita menurunkannya dengan memandang fungsi ini adalah U kali X. Jadi turunannya Y aksen sama dengan U aksen kali V. Turunan dari sin X sama dengan cos 3X dikali cos 3X tambah U yaitu sin X dikali dengan V aksen. Turunannya yaitu cos 3X. Ya, jadi min sin 3X turunan dari 3X 3. Jadi dapat kita tulis yaitu Y aksen sama dengan cos X dikali cos 3X. Sin X dengan min sin 3X dikalikan jadi min 3 sin X dikali sin 3X. Selanjutnya kita turunkan lagi Y double aksen, U aksen dikali U, jadi yang cos X diturunkan menjadi min sin X dikalikan dengan cos 3X ditambah U yaitu cos X dikali V aksen,
turunan dari cos 3x adalah min sin x dikalikan turunan dari 3x yaitu 3. Kemudian kita turunkan lagi yang min 3 sin dikalikan dengan sin 3x. Turunannya adalah U aksen dikalikan dengan V. Jadi min 3 sin x diturunkan menjadi 3 cos x sin 3x, kemudian ditambahkan min 3 sin x dikalikan dari sin 3x yaitu cos 3x menjadi 3. Jadi dapat kita tulis yaitu turunan keduanya min sin x dikali cos 3x dikurang 3 cos sin 3x dikurang 3 cos x dikali sin 3x kurang 9 sin x kali cos 3x. Jadi yang min sin x kita kalikan dengan yang sama, jadi y double aksen sama dengan min 10 sin x, yang cos juga kita kalikan juga yang sama, jadi cos 3x dikurang 6 cos x dikali sin 3x. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatmawati, NIM 1714080009 akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi implisit. Turunan fungsi implisit. Yang pertama ada fungsi eksplisit. Ciri dari fungsi eksplisit ini yaitu kita dapat lebih mudah memisahkan variabel bebas dan variabel terikatnya ke dalam ruas yang berbeda. Contohnya, y sama dengan sin 3x ditambah 2x kuadrat. Di sini dapat kita lihat bahwa antara variabel y dan variabel x terletak di ruas yang berbeda. Lanjut kita masuk ke fungsi implisit. Fungsi implisit memiliki ciri-ciri yaitu sulit untuk memisahkan antara variabel bebas dan variabel terikat menjadi variabel yang berbeda. Contohnya, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9x y sama dengan 0. Di sini dapat kita lihat bahwa antara variabel x dan variabelnya terletak di ruas yang sama, sehingga kita memiliki contoh soal turunan implisit, x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9. Ini kita turunkan, untuk variabel x kita tambahkan dx, untuk variabel y kita tambahkan dy. Turunan dari x kuadrat yaitu 2x dx, dan untuk turunan dari y kuadrat 2y dy. Turunan dari 9 sama dengan 0. Dan ini kita bagi dengan dx. Jadi 2x dx per dx ditambah 2y dy per dx sama dengan 0. Yang dx kita bagi, jadi tinggal 2x tambah 2y dy per dx sama dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan, jadi dy per dx sama dengan min 2x per 2y. Yang duanya kita coret, jadi y aksen sama dengan dy per dx sama dengan min x per y. Contoh soal yang kedua, 4x kuadrat ditambah 9y kuadrat sama dengan 36. Kita turunkan sama seperti contoh soal yang pertama. Jadi 4x pangkat 2 turut diturunkan jadi 8x dx ditambah 18y dy sama dengan 0. Kita bagi dengan dx, jadi
8x dx per dx tambah 18y dy per dx sama dengan 0. Dx per dx nya kita coret, jadi 8x ditambah 18y dy per dx sama dengan 0. Lanjut kita pindah ruaskan, jadi 18y dy per dx sama dengan min 8x. Lalu kita pindah ruaskan lagi, dy per dx sama dengan min 8x per 18y. Sama-sama kita bagi 2, jadi 4 min 4x per 9x. Laju yang berkaitan yang mana dapat dilambangkan dengan dx per dt sama dengan laju perubahan x terhadap t atau waktu. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan dalam mencari laju yang berkaitan ini, yang pertama gambar, yang kedua cari laju yang diketahui dan laju yang akan dicari, yang ketiga cari suatu persamaan yang menghubungkan laju-laju yang didapat dari langkah-langkah 2, yang keempat turunan kedua sisi terhadap waktu dan selesaikan turunan dari laju yang akan dicari. 5, hitunglah turunan pada titik yang diinginkan. Contoh soalnya, di gambar ada persegi yang mana sisinya itu dinamakan dengan X, yang diketahuinya X itu sama dengan 3 dan laju perubahan X terhadap waktunya atau dx per dt nya sama dengan 2. Yang ditanya di sini dl per dt nya. Nah, yang sesuai langkah yang dijelaskan dari awal tadi, yang langkah pertama yaitu gambarnya sudah terlihat, gambarnya persegi, dan langkah yang kedua itu kan dicari yang diketahui dan yang ditanya. Lanjut ke langkah yang ketiga, persamaannya. Kita bikin persamaannya itu L sama dengan X kuadrat. Dan lanjut ke langkah yang ketiga, kita dapat D per dt L terhadap T kita turunkan sama dengan D per dt. X kuadrat diturunkan juga dari terhadap T. Lanjut, dl per dt sama dengan kita X kuadrat itu kita turunkan terhadap T dt, jadi 2x dikali dt dx per dt. Jadi dapatnya dl per dt kita masukkan saja, x-nya tadi 3 dan dt-nya berapa, jadi 2 dikali 3 dikali 2 sama dengan 12, jadi kita dapatkan hasilnya 12. Contoh yang kedua, gambar persegi panjang yang mana panjangnya itu y dan lebarnya x. X-nya diketahui 3, y-nya itu 4. Dan untuk dx per dt-nya itu setengah, dy per dt-nya itu min 1/4, yang mana laju dx per dt itu dinaikkan atau ditambah sebanyak setengah, sedangkan dy per dt-nya itu dikurangi sebanyak 1/4. Jadi sesuai langkah-langkah tadi, yang mana gambarnya sudah ditentukan dan yang diketahui dan yang ditanya pun sudah ditentukan. Lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu kita tentukan persamaannya, yaitu L kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, dimana yang langkah selanjutnya itu dx per dt, yang mana L kuadrat itu diturunkan terhadap T sama dengan D per dt, yang mana X kuadrat ditambah Y kuadrat itu diturunkan terhadap T juga. Jadi kita turunkan lagi, 2X dikali dl per dt sama dengan 2X dikali dx per dt ditambah 2y per dy per dt.
dl per dt sama dengan 2x dikali dx per dt ditambah 2y ditambah dy per dt dibagi 2l sama dengan x dx per dt ditambah y dikali dy per dx dibagi l. Jadi dapat kita cari persamaan yang kedua tadi, L kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi telah kita dapatkan bahwa X-nya tadi kan diketahui 3, jadi 3 kuadrat, dan Y-nya itu kan tadi 4, jadi 4 kuadrat. Jadi dapat 9 ditambah 16 sama dengan 25. Lanjut kita cari dl per dt-nya, kita dapat 3 dikali setengah ditambah 4 dikali min 1 per 4 dibagi 5. Jadi 3 per 2 dikurang 1 dibagi 5 sama dengan 1 per 4 dibagi 5 sama dengan 1 per 10. Diferensial dan hampiran. Definisinya misalkan Y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensial dari variabel bebas x. Yang pertama, delta x adalah pertambahan sebarang dalam variabel bebas x. Yang kedua, dx disebut diferensial variabel bebas x adalah sama dengan delta x. Yang ketiga, delta y adalah perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x tambah delta x, yakni delta y sama dengan fx tambah delta x dikurang fx. Yang keempat, dy disebut diferensial variabel tak bebas. Y didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuratika Nasution, NIM 2114080015 akan menjelaskan tentang aplikasi turunan maksimum dan minimum. Suatu fungsi akan mencapai optimal maksimum dan minimum jika gradiennya sama dengan 0, di mana simbol gradien itu adalah M. Jadi M sama dengan 0. Karena gradien sama dengan turunan pertama dari fungsi tersebut, maka turunan pertama dari fungsi sama dengan 0. F aksen X sama dengan 0. Titik tersebut dinyatakan dengan titik stasioner. Sifat dari turunan pertama dan kedua suatu fungsi pada X1 dapat dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu F aksen X1 sama dengan 0. Maka titik X1 Fx1 disebut dengan stasioner atau kritis. F aksen X1 sama dengan 0 dan F turunan kedua X1 lebih besar dari 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik minimum. Dan jika F aksen X1 sama dengan 0 dan turunan kedua X1 lebih kecil dari 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik maksimum. Selanjutnya, jika turunan kedua Fx1 sama dengan 0, maka titik X1 Fx1 disebut titik belok. Dimana di sini ada dua soal dari aplikasi turunan maksimum dan minimum. Yang pertama yaitu tentukan titik balik fungsi berikut ini. Fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Jawabnya, fungsi di atas berdasarkan konsep turunan mempunyai stasioner pada fungsi turunannya sehingga dapat kita tulis sebagai berikut.
fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 3. Jadi turunan pertamanya f aksen x sama dengan 2x kuadrat dikurang 2x kuadrat dikurang 1 dikurang 4. Jadi f aksen x sama dengan 2x dikurang 4. F aksen x-nya 0 sama dengan 2x dikurang 4. Jadi 2x-nya dipindahkan ke sebelah kiri sama dengan menjadi 2x sama dengan 4. Jadi x-nya sama dengan 2. 2 didapatkan dari 4/2. Selanjutnya titik stasioner pada sumbu y diperoleh dengan memasukkan nilai x yang telah diperoleh pada fungsi awal, sehingga fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 3. Y sama dengan 2 pangkat 2. Jadi 2-nya itu dimasukkan ke x. Menjadi y sama dengan 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 ditambah 3. Jadi y sama dengan 4 dikurang 8 tambah 3. Y sama dengan min 1. Sehingga diperoleh titik stasioner di 2, min 1. Keoptimalan fungsi dilihat dari nilai turunan keduanya pada titik tersebut, yaitu f turunan kedua x2 sama dengan 2 lebih besar dari 0. Maka disebut titik minimum. Maka kesimpulannya diperoleh titik minimum di 2, min 1. Dan soal yang kedua yaitu tentukan nilai maksimum dari fungsi y sama dengan x pangkat 3 dikurang 27x ditambah 10 adalah. Jawabnya y sama dengan x pangkat 3 dikurang 27x tambah 10. Turunan pertama 3x kuadrat dikurang 27 sama dengan 3 dikali x kuadrat dikurang 9. Jadi ini difaktorkan menjadi 3 dikali x tambah 3 dikali x dikurang 3. Masukkan satu angka yang lebih kecil dari min 3 ke y aksen sama dengan 3 dikali itu yang lebih kecil dari min 3 itu contohnya min 4. Jadi kita masukkan ke dalam y aksen itu, kita masukkan sebagai x itu adalah min 4. Jadi y aksen sama dengan 3 dikali min 4 kuadrat dikurang 27 sama dengan positif 21. Hasilnya positif sehingga garis bilangan positif, negatif, positif. Seperti berikut ini garis bilangannya. Positif itu berarti naik dan negatif itu berarti turun. Nilai maksimum pada x sama dengan min 3 dengan nilai f min 3 sama dengan min 3 pangkat 3 dikurang 27 dikali minus 3 ditambah 10 sama dengan 64. Selanjutnya tentang kemonotonan dan kecekungan, di mana kemonotonan ini grafik fungsi fx dikatakan naik pada selang 1 bila fx1 lebih besar dari fx2 untuk x1 x2 itu x1 x2 elemen i, sehingga fx dikatakan turun pada selang 1 bila fx1 lebih kecil dari fx2 untuk x1 lebih besar x2, x1, x2 itu elemen i. Fungsi naik atau turun disebut fungsi kemonotonan. Gradien dari suatu garis didefinisikan sebagai tangen sudut atau alfa yang dibentuk oleh garis tersebut dengan sumbu x positif. M sama dengan tan alfa bila sudut lancip atau alfa lebih kecil setengah pi. Maka M lebih besar dari 0 dan M lebih kecil dari 0 untuk X setengah pi, karena gradien garis singgung suatu kurva Y sama dengan Fx di titik XY diberikan dengan M sama dengan F aksen X dan selang fungsi naik atau turun berturut-turut ditentukan dari nilai gradiennya. Jadi fungsi Fx naik bila F aksen X lebih besar dari 0 dan fx dan fungsi fx turun bila f aksen x lebih kecil dari 0. Selanjutnya kecekungan. Fungsi fx dikatakan cekung di atas pada selang
1 bila f aksen x naik pada selang 1, sedangkan fx dikatakan cekung ke bawah bila f aksen x turun pada selang 1. Bila turunan kedua turunan kedua x lebih besar dari 0, maka x elemen i itu maka fx cekung ke atas pada 1, dan bila turunan kedua lebih kecil dari 0, x elemen i itu maka fx cekung ke bawah pada 1. Adapun dua soal dari kemonotonan dan kecekungan ini, yang pertama yaitu tentukan selang fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 2x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 5. Jawabnya itu f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 12x. Untuk f aksen x sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 6x kuadrat ditambah 2x lebih besar dari 0, maka fungsi naik pada min 1 lebih kecil x lebih kecil min setengah atau x lebih besar 0. Dan fungsi turun pada x lebih kecil min 1 atau min setengah lebih kecil x lebih kecil 0. Secara geometris, grafik fungsi y sama dengan fx cekung ke bawah di suatu titik bila kurva tersebut di bawah garis singgung kurva di titik tersebut, sedangkan garis singgung yang melalui titik tersebut. Jadi soal yang nomor 2 itu tentukan selang kecekungan dari fungsi fx sama dengan 1 ditambah x kuadrat ditambah 1 per 1 tambah x. Jawabnya yaitu turunan pertama x sama dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1 per 1 ditambah x kuadrat. Jadi turunan keduanya yaitu 4 per 1 ditambah x pangkat 3. Ini cekung ke atas karena turunan kedua lebih besar dari 0 pada selang x lebih besar min 1, dan cekung ke bawah pada selang x lebih kecil min 1. Selanjutnya maksimum dan minimum lokal, di mana andaikan S daerah asal F memuat titik C, dapat dikatakan bahwa FC nilai maksimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat atau sedemikian hingga FC adalah nilai maksimum F pada AB irisan dari S. FC nilai minimum lokal F jika terdapat selang AB yang memuat C sedemikian sehingga FC adalah nilai minimum F pada AB irisan S. FC adalah nilai ekstrim lokal F jika ia berupa nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Andaikan F kontinu pada selang terbuka atau AB yang memuat titik krisis C. Di sini jika f aksen x lebih besar 0 untuk semua x dalam AB dan fx lebih kecil 0 untuk semua x dalam CB, maka fc adalah nilai maksimum lokal F. Jika f aksen x lebih kecil 0 untuk semua x dalam AC dan f aksen x lebih besar 0 untuk semua x adalah AB, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Jika f aksen x bertanda sama pada kedua pihak C, maka FC bukan nilai ekstrim lokal F. Dari turunan kedua itu, andaikan F1 dan turunan pertama dan turunan kedua F ada pada setiap titik dalam selang terbuka AB yang memuat C, dan andaikan F aksen C sama dengan 0. Jika turunan kedua dari C, fungsi C lebih kecil 0, maka FC adalah nilai maksimum lokal F. Jika turunan kedua dari fungsi C lebih besar 0, maka FC adalah nilai minimum lokal F. Di mana di sini soalnya
Yang pertama, cari nilai ekstrim lokal dari fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 pada min tak hingga dan tak hingga. Jawabnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5. F aksen x sama dengan 2x dikurang 6. Untuk titik krisis untuk f adalah f aksen x sama dengan 0, yaitu x sama dengan 3. Karena f aksen x sama dengan 2 dikali x dikurang 3 lebih kecil 0 untuk x lebih kecil 3, f turun pada min tak hingga di koma 3, dan karena 2 kali x kurang 3 lebih besar 0 untuk x lebih besar 3, f naik pada 3, tak hingga, maka f3 sama dengan min 4. Min 4 ini adalah nilai minimum lokal f, dan 3-nya adalah bilangan krisis. Jadi grafiknya ini. Dapat kita lihat sama-sama, inilah grafiknya dari soal tersebut. Selanjutnya, carilah nilai ekstrim lokal dari fx sama dengan 1/3 x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang 3x ditambah 4 pada negatif tak hingga, tak hingga. Jawabnya itu f aksen x sama dengan x kuadrat dikurang 2x dikurang 3, dimana turunannya x tambah 1 dan x dikurang 3. Titik krisis di sini yaitu min 1,3. Titik ujinya 204. Nilai maksimum lokalnya itu f min 1 sama dengan 17/3, dan nilai minimum lokalnya f3 sama dengan min 5. Dan inilah grafiknya. Selanjutnya, aplikasi turunan di terapan ekonomi. Di terapan ekonomi, turunan dapat digunakan untuk mempresentasikan biaya marginal atau marginal cost dan pendapatan marginal atau marginal revenue dalam produksi atau penjualan sebuah produk. Di sini fungsi biaya total atau total cost adalah total biaya yang dikeluarkan dalam memproduksi barang. Fungsi ini dinotasikan dengan CX. Fungsi total pendapatan atau total revenue adalah total pendapatan yang diterima oleh sebuah perusahaan dalam menjual X atau barang. Ini dinotasikan dengan RX. Dan fungsi laba atau profit adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam menjual X barang. Fungsi ini dinotasikan dengan PX dan direpresentasikan P sama dengan R dikurang C. Fungsi permintaan atau demand mempresentasikan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diproduksi secara umum. Semakin banyak barang yang diproduksi, maka harga akan semakin turun. Jika P menotasikan harga, maka DP per DX akan negatif. Adapun di sini soal yang pertama yaitu sebuah perusahaan mainan memproduksi suatu boneka dengan fungsi harga diberikan C sama dengan 250 ditambah 3X ditambah 0,01X kuadrat. Dengan X adalah jumlah produksi boneka. Jika boneka tersebut dijual dengan harga 14, berapa banyak boneka tersebut harus diproduksi sehingga perusahaan dapat keuntungan maksimal? Yang pertama yang harus kita buat di sini yaitu diasumsikan bahwa semua boneka yang diproduksi dapat dijual. Karena harga boneka sama, maka pendapatan perusahaan tersebut adalah 14X dolar. Akibatnya P sama dengan R dikurang C sama dengan 14X dikurang 250 ditambah 3X ditambah 0,01X kuadrat sama dengan 11X dikurang 0,01X kuadrat dikurang 250. Maka keuntungan marginalnya DP per DX sama dengan 11 dikurang 0,02X.
dp per dx sama dengan 0 saat x sama dengan f rajinal 110 2 sama dikali 0,02 sama dengan 550 karena d2p per dx kuadrat sama dengan min 0 dikurang 0 kuadrat, maka x sama dengan 550 adalah titik maksimum lokal. Maka keuntungan maksimumnya ini p sama dengan 11.550 dikurang 0,01 dikali 550 dikurang 250 sama dengan 6.050 dikurang 3.025 dikurang 250 sama dengan 2.775. 2.725 ini adalah keuntungan maksimumnya. Soal yang kedua yaitu Akme harus mengeluarkan biaya 10.000 untuk membuat dan menjual suatu barang. Jika barang dijual dengan harga Y rupiah per buah dan jumlah yang dijual adalah N sama dengan 100 dikali Y dikurang 10 ditambah 20 dikali 100 dikurang Y. Berapakah harga jual yang akan memaksimumkan laba? Jawabnya itu biaya keluarnya kan 10.000 dan dijual per unit itu 100 dikali Y dikurang 10 ditambah 20 dikali 100 dikurang Y sama dengan 100 Y dikurang 1000 ditambah 2000 dikurang 20 Y. Maka 100Y dikurang 20Y sama dengan 80Y dan min 1000 ditambah 2000 sama ditambah 1000 dan 80Y sama dengan 1000. Y sama dengan 1000 per 80 sama dengan 12,5. Jadi harga jual yang akan memaksimumkan laba itu adalah harga jualnya 12,5. Selanjutnya materi sketsa grafik. Sketsa grafik ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi polinom. Fungsi polinom ini pada derajat 1 atau 2 jelas untuk digambar grafiknya, yang berderajat 50 hampir mustahil. Jika derajatnya sedang, misalkan 3 sampai 6, kita dapat menggunakan alat-alat kalkulus dengan banyak keuntungan. Fungsi rasional yang merupakan hasil bagi dua fungsi polinomial lebih rumit untuk digambarkan grafiknya dibandingkan polinomial. Khususnya kita dapat mengharapkan perilaku yang dramatis dalam hal penyebut nol. Dan fungsi yang melibatkan akar-akar. Jenis fungsi yang melibatkan akar tak ada akhirnya. Dan adapun ringkasan metodenya dalam menggambarkan grafik fungsi tidak terdapat mengganti untuk penalaran, tetapi dalam banyak hal prosedur berikut akan sangat membantu. Langkah yang pertama yaitu analisis prakalkulus. A. Periksalah daerah asal dan daerah hasil fungsi untuk melihat apakah ada daerah di bidang yang dikecualikan. B. Ujilah kesimetrian terhadap sumbu Y dan titik asal, apakah fungsi genap atau ganjil. C. Carilah interseptnya. Langkah kedua yaitu analisis kalkulus. A. Gunakanlah turunan pertama untuk mencari titik-titik kritis dan mengetahui tempat-tempat grafik naik dan turun. B. Ujilah titik-titik kritis untuk maksimal dan minimum lokal. C. Gunakanlah turunan kedua untuk mengetahui tempat-tempat grafik cekung ke atas dan cekung ke bawah dan untuk melokasikan titik balik. Dan D. Carilah asimptom-asimptot. Yang langkah ketiga yaitu gambarlah beberapa titik termasuk semua titik kritis dan titik balik. Lalu langkah yang terakhir buatlah grafiknya.